Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang wajib diketahui dan dipersiapkan oleh para honorer untuk membuat akun pendataan non-ASN. Hal yang pertama yang wajib diketahui oleh para honorer adalah kebijakan yang telah disusun oleh Kemenpan RB, yaitu yang pertama bagi jabatan tenaga guru itu sudah selesai diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, mengenai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, silahkan tonton, di mana di situ kategori pelamar dibagi menjadi dua, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar prioritas 1 itu menggunakan nilai dari seleksi tahun 2021. Nah, sedangkan prioritas 2 dan prioritas 3 ini ditentukan lagi di dalam menteri ya. Kemungkinan itu nanti Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan Ristek ya, atau Ditjen G3 yang mengatur bagaimana kebijakannya bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, adapun pelamar umum ya, bagi yang masa kerja kurang dari 3 tahun, masuk Dapudik kurang dari 3 tahun, dan juga pelamar yang bukan honorer tapi dia lulusan BPG, dia akan mengikuti seleksi dengan CAT UNBK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagi tenaga kesehatan itu diatur oleh Kemenkes, dan saat ini oleh Kemenpan RB masih dalam proses penyusunan kebijakan. Dan juga tenaga fungsional teknis lainnya, nah ini juga masih di dalam proses penyusunan kebijakan. Dan juga bagi tenaga jabatan pelaksana juga saat ini masih dalam proses kebijakan. Nah ya Bapak Ibu, sudah jelas ya. Artinya yang sudah selesai itu hanya bagi tenaga guru. Itu pun juga tenaga guru bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 juga masih belum selesai mengatur kebijakannya oleh Menteri Pendidikan atau mungkin juga Ditjen G3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada penyelesaian tenaga non ASN. Nah, Bapak Ibu. Nih. Nah, di sini honorer atau non ASN itu dibagi menjadi dua. Ada yang termasuk bagian dari tenaga honorer kategori 2 dan ada tenaga non ASN biasa ya. Tenaga honorer kategori 2 ini yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis atau administrasi itu telah diatur dalam Permenpan RB. Yang sudah selesai penyusunan kebijakannya adalah hanya bagi jabatan guru. Nah, adapun bagi tenaga non ASN yang bukan dari tenaga honorer kategori 2 itu adalah tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga fungsional teknis, dan tenaga fungsional pelaksana. Ini bagi mereka ini jika memenuhi syarat dia dapat mengikuti seleksi CASN ya Bapak Ibu. Dan jika mereka itu tidak lolos, tidak bisa atau tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS, dia bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, jika mengikuti P3K ini juga mereka tidak memenuhi syarat ataupun tidak lolos, maka mereka akan diberhentikan dengan penghargaan, diberikan pelatihan, dan diberikan pesangon ya Bapak Ibu. Nah, seleksi CPNS ini kan usianya maksimal 35 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih umur di bawah 35 tahun bisa diikut sertakan di dalam seleksi CPNS. Nah, adapun bagi tenaga dasar yaitu bagi jabatan driver, pramusaji, satuan pengamanan, tenaga kebersihan itu akan dialih fungsikan menjadi tenaga dasar outsourcing ya. Nah, Bapak Ibu sudah jelas ya Bapak Ibu.
Jadi ini ya kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu yang menjabat sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga fungsional teknis, dan tenaga fungsional pelaksana untuk mengikuti seleksi P3K. Mengapa? Karena jika tidak memenuhi syarat ataupun tidak lulus P3K, Bapak Ibu akan diberhentikan. Atau jika diperlukan hanya bisa melalui skema outsourcing. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pendataan non ASN slide-nya BKN-nya. Langsung saja Bapak Ibu ke bawah ya. Nah, di sini penjelasan bahwa masa kerja kita itu tidak boleh terputus ya, atau kurang dari 1 tahun per 31 Desember 2021 itu tidak bisa masuk pendataan, atau masa kerjanya terputus juga tidak masuk pendataan. Nah, di sini Bapak Ibu nih. Nah, jadi dalam pendataan non ASN ini itu ada adminnya di setiap instansi. Ada operatornya juga. Nah, khusus bagi dinas pendidikan, kan setiap non ASN ini kan bekerja di berbagai daerah nih, setiap sekolah ya kan. Makanya itu bagi para non ASN itu sering-sering berkoordinasi dengan teman atau dengan oleh orang dinas pendidikan untuk bisa dimasukkan ke dalam grup-grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada alur prosesnya ya. Nah, di sini kita bacakan, admin operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan peraturan. Nah, lalu setelah didaftarkan oleh instansi, maka Bapak Ibu sebagai non ASN membuat akun pendataan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini admin atau operator instansi dinas ya, itu harus mendaftarkan punya Bapak Ibu dulu, baru bisa kita membuat akun pendataan non ASN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah didaftarkan maka kita bisa membuat akun, lalu kita lengkapi berkas-berkasnya, kemudian instansi melakukan cek ya. Setelah dilakukan cek maka dilakukan finalisasi oleh instansi dan pencetakan SPTJM. Nah, seperti itu Bapak Ibu alurnya. Jadi kita tidak bisa langsung membuat akun selama admin atau operator dinas pendidikan belum selesai melakukan pendataan. Makanya di sini perlu koordinasi ya dengan orang-orang dinas pendidikan. Nah, berkas apa saja yang dipersiapkan untuk membuat akun tenaga non ASN? Di sini Bapak Ibu dijelaskan di buku panduan ya Bapak Ibu ya. Nah, di buku panduan pendataan non ASN ini dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu disiapkan bagi tenaga non ASN untuk membuat akun ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga ijazah, yang ketiga pas foto, yang kelima swap foto selfie, yang ketujuh surat keputusan SK ya, SK honorer, kemudian bukti pembayaran gaji, kwitansi. Nah, itu perlu disiapkan. Mengapa? Karena nantinya ini akan diupload. Nah, Bapak Ibu sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih, ini cara-cara membuat akunnya. Nah, terus ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kurang mahir membuka laptop ya, membuka komputer, ini bisa minta dampingi dengan orang-orang yang terdekat atau dengan orang-orang yang di sekolah yang mahir menggunakan laptop agar tidak terjadi kesalahan input data, agar mudah memahami apa yang dipinta ya Bapak Ibu. Bisa minta bantu teman, bisa minta bantu kepada orang yang mahir menjalankan, mengoperasikan laptop ataupun komputer. Apakah bisa dilakukan di HP? Bisa, tetapi Bapak Ibu tidak maksimal
Ini diharuskan ya membuka lewat laptop ataupun komputer. Nah, ini banyak sekali ya tata caranya nih. Ini kalaunya kurang hati-hati akan salah dalam mengisi. Tuh, Bapak Ibu. Nah, apakah halaman pendataan non ASN ini resmi? Resmi ya Bapak Ibu nih. Resmi. Nah, kita tulis ini. Nah, ini kan dari BKN. Ini ada kan portal pendataan non ASN nih. Ini resmi ya. Nah, resmi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa silakan membuat akun. Nah, ya kalau belum didaftarkan paling sampai sini aja Bapak Ibu, tidak bisa lanjut ke halaman melengkapi data-data yang lain jika belum didaftarkan oleh admin atau operator instansi setiap dinas ya Bapak Ibu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, hal yang perlu disiapkan tadi adalah ini. Jangan sampai berkas yang kita miliki itu tidak ada, seperti SK itu tidak ada, jangan sampai. Nah, jadi yang disiapkan tadi KTP, kartu keluarga, ijazah, pas foto, swafoto, SK, dan bukti pembayaran gaji. Nah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.